Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Arya Putra Balihin, biasa dipanggil Raihan. Saya dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dengan akhiran NIM 171 kelas B Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat tutorial SPSS menggunakan data UTS kemarin dengan yang pertama dengan uji validitas dan uji rehabilitas, uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda. Di sini saya akan menjelaskan tentang singkat apa itu uji validitas. Yakni uji validitas itu digunakan untuk mengetahui ketepatan instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari para responden atau sampel penelitian. Yang uji rehabilitas itu digunakan untuk bagaimana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat konsisten jika data tersebut diuji ulang. Yang kedua, yakni uji asumsi klasik dengan 3 metode. Yang pertama, yakni ada linearitas, yang dimana dilihat atau untuk mengetahui independen memiliki hubungan variabel yang signifikan atau tidak signifikan. Selanjutnya, yakni ada uji heteroskedastisitas yang digunakan untuk mengetahui sama atau tidaknya terhadap residual observasi satu dengan lainnya. Yang selanjutnya ada normalitas, digunakan untuk mengetahui sebaran data itu normal atau tidak. Yang terakhir ada analisis regresi linear yang digunakan untuk mengasumsikan adanya hubungan satu garis lurus atau linear dengan independen konstruknya. Oke, kita akan masuk saja langsung ke uji validitas. Yang pertama kita skillkan dulu, kan di sini ada 3 pilihan. Oke, kita skillkan dulu terlebih dahulu, ada ordinal sama nominal, kita skillkan semua dulu. Kita jumlah setiap variabel, lalu kita validitas. Yang pertama analyze, correlate, bivariate. Kita masukkan kita masukkan semua variabelnya dan total-totalnya. F ini dapat FL kita masukkan, dan jangan lupa totalnya juga kita masukkan. Lalu kita klik OK. Nanti akan muncul outputnya seperti ini. Kita ulangi sama seperti yang tadi. Relate, variat. Ini kita keluarkan. Kita ganti. Jumlahnya jangan lupa kita masukkan. Klik OK. Lagi analyze, correlate, variat. Jangan lupa kita keluarkan juga ini. Lanjut ke variabel selanjutnya. Dan lupa juga jumlahnya kita masukkan. Oke. Sekali lagi, correlate, variat. Yang terakhir, variabel terakhir, jumlahnya juga jangan lupa kita masukkan. Oke. Oke, selanjutnya uji menggunakan reliabilitas. Yang pertama, analyze, scale, reliability analysis. Kita masukkan semua variabelnya tanpa jumlahnya ya, masukkannya saja. Statistik,
Yang skill if item delete kita centang, lalu continue, lalu oke. Ulangi hal yang sama sampai variabelnya habis. Dan lupa kita keluarkan terlebih dahulu. Kita masukkan. Ini tidak usah dirubah lagi. Yang pasti kalau yang pertama sudah dicentang, nanti seterusnya juga kecentang. Kita klik OK. Ulangi lagi hal yang sama. Skill, reliability analysis. Kita keluarkan terlebih dahulu. Kita klik OK. Analyze. Skill, reliability analysis. Kita keluarkan dulu. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan reliabilitas. Yang pertama, klik analyze, compare mean, min, masukkan dependennya itu jumlah yang H, yang yang independennya kita masukkan sesuai urutan ya, yang variabel FL kita masukkan, klik option, pastikan yang test for linearity ini ke checklist atau ke centang, klik OK, nanti akan muncul outputnya. Lakukan yang sama, compare min, ini kita keluarkan, ganti yang variabel jumlah HM-nya ini. Kita masukkan, ulangi juga yang seterusnya yang terakhir. Per min, kita masukkan yang jumlah FBB ini, kita klik OK. Oke, selanjutnya kita analisis menggunakan uji heres heteroskedastisitas. Yang pertama, analyze, regression linear, dependennya kita masukkan jumlah hanya, yang independennya kita masukkan jumlah FL, HM, sama jumlah variabel FBB-nya. Kita kita pilih opsi save, dicentang yang under unstandardized-nya, terus pilih continue, kita klik OK, nanti keluar outputnya juga. Lalu kembali ke transform compute variable, kita klik ABS underscore res, ini juga yang numeric expression-nya ABS buka kurung, kita masukkan yang underrested yang ini tadi, kita masukkan ke sini, lalu klik OK. Nah, nanti akan keluar outputnya juga. Selanjutnya kita kembali lagi ke analyze, regression linear, yang dependennya kita ganti dengan ABS res. Untuk yang unstandardized-nya kita hilangkan centangnya, lalu continue, lalu klik OK. Selanjutnya kita menggunakan analisis uji linear. Yang pertama, analyze regression linear. Yang uh, unstandardized kita centang lagi, kita continue, terus OK. Lanjut ke analyze
Non parametric test, legalisi dialog, pilih yang satu sampel KS ini, eh, kita masukkan, kita, kita masukkan andesit residualnya yang res pertama, yang normal ini centang, jangan lupa dicentang, terus kita klik OK. Oke, selanjutnya regresi linear berganda, klik analyze, regression linear, dependennya kita masukkan ke yang variabel H, masukkan, klik statistik, kita centang yang estimate, dan model fit, kita continue, klik OK. Kita sudah selesai menggunakan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, dan regresi linear berganda. Oke, selanjutnya tadi output-outputnya kita masukkan ke Microsoft Word dan saya sudah memasukkan dan sudah menyimpulkan. Saya juga saya akan menjelaskan sedikit dari uji validitasnya. Dari output di atas dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan R hitung itu lebih besar daripada R tabel 0,1967, maka dinyatakan data ini valid. Yang correlation, yang korelasi, dari output di atas disimpulkan bahwa juga si itemnya R hitung juga lebih besar daripada R tabel 0,1967, maka dinyatakan valid juga. Yang FVB, yang variabel FVB, disimpulkan bahwa pernyataan R hitungnya lebih besar juga daripada R tabelnya 0,197. Begitu pula juga dengan variabel yang H, disimpulkan juga R hitungnya itu lebih besar daripada R table 1,967. Maka dinyatakan valid. Untuk reliability-nya Cronbach alpha dari 5 item ini 0,824 lebih besar daripada 0,60, maka semua item pernyataan dalam kuesioner itu reliable. Untuk yang minimalism menunjukkan 5 item adalah 0,829 lebih besar daripada 0,60, maka juga kuesionernya itu reliable. Yang untuk financial well-being-nya juga lebih besar daripada 0,60, 0,814, kuesionernya juga reliable. Yang happiness-nya juga lebih besar daripada 0,60, yakni 0,809, maka dinyatakan juga sebagai kuesioner reliable. Untuk asumsi klasiknya, yakni Vincent Furka Living, nilai signifikannya 0,70 lebih besar daripada 0,05, maka hubungan linearnya itu signifikan antara frugal living dan happiness. Happiness dengan minimalism, nilai signifikannya 0,18 lebih besar daripada 0,05, maka hubungan linearnya itu signifikan antara minimalism dan happiness. Untuk happiness dan financial well-being, nilai signifikannya juga lebih besar daripada 0,05, maka hubungan juga itu signifikan antara financial well-being dan happiness. Yang ini uji normalitas, seperti ini, yang heteroskedastisitas, variabel frugal living-nya 0,178, untuk variabel minimalism 0,180, signifikan untuk variabel financial well-being-nya 0,457. eh, karena nilai signifikannya itu ketiga variabelnya itu kurang dari 0,5, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Yang uji regresi linear berganda disimpulkan bahwa nilai korelasi R sama dengan 0,550, artinya keempat variabel memiliki korelasi sedang, dan R square-nya 0,303 yang berarti frugal living, minimalism, dan financial well-being-nya secara simultan memiliki pengaruh terhadap happiness sebesar 3,03%, dan sedangkan sisa 96,9%-nya dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel tidak termasuk dalam model.
Untuk uji F-nya seperti ini, nilai di atas F hitungnya 13,899, lebih besar daripada F tabelnya 2,70. Yang uji T-nya juga seperti ini, nilai T hitungnya nilai signifikan 1,991, lebih besar daripada 0,1985. Yang signifikannya juga lebih besar daripada 0,05, berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap happiness. Yang variabel minimalism juga gitu, kurang lebih sama 0,134, lebih kecil daripada 1,985. Yang nilai signifikannya lebih besar, juga tidak berpengaruh signifikan terhadap happiness. Yang ini juga tidak berpengaruh karena ini nilai signifikannya lebih besar daripada 0,50, berarti juga dia tidak berpengaruh terhadap happiness. Untuk uji interpretasi model seperti ini, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf tentang penjelasan dari video tutorial SPSS. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.